Kalau Tuhan mengizinkan engkau sementara tidak terlalu kaya, sabar. Tidak usah cerewet, tidak usah debat, tidak usah marah, tidak usah khawatir, tidak usah iri, tidak usah banding. Sabar. Yang bikin kau susah bukan karena kau tidak ada makanan, karena engkau tidak rela hidup. Yang bikin kau susah bukan karena engkau tidak cukup bagian, tapi kau tidak rela karena banding sama orang lain. Yang bikin kau susah bukan karena engkau tidak cukup, kamu minta tidak habis-habis di hatimu, tuntut yang tidak seharusnya, dan nangis dengan tidak ada artinya karena engkau tidak pernah puas. Bandingkan sama orang yang lebih miskin, jangan banding sama orang yang lebih kaya. Bandingkan sama orang yang tidak cukup, jangan bandingkan kepada mereka yang lebih-lebih. Tidak ada satu orang bisa bikin saya kagum sehingga saya menjadi orang yang takluk kepada dia karena dia lebih kaya. No. Tidak ada seorang bisa mentaklukkan saya karena dia mempunyai senjata bikin saya takut. No. Tidak ada satu orang bisa merayu saya sampai akhirnya meninggalkan hidup yang takut kepada Tuhan lalu hidup menurut nafsu sembarangan. Tidak. Karena ada sesuatu kestabilan, kepuasan. Hidup takut kepada Tuhan. Hidup mengetahui bagaimana menahan diri. Hidup mengetahui bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ikatan-ikatan duniawi itu semua lepas. Baru itu namanya bebas. Bebas bukan semau gue. Semau gue itu bukan bebas, itu liar. Saudara-saudara, bebas itu ada tidak terikat oleh segala yang bersalah, yang berdosa. Tidak terikat oleh nafsu sendiri. Tidak terikat oleh keinginan orang-orang yang mempunyai motivasi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu namanya bebas. Sabar. Kalau Tuhan tidak mau engkau kaya, pasti ada maksudnya. Kalau engkau sudah berjuang akhirnya mendapatkan uang tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Jangan keadaan menyukupi hidupmu, engkau hindarkan diri daripada kecelakaan yang tiba karena kebanyakan uang. Orang-orang kaya kalau dengar khotbah di sini, keluarga mereka pasti lebih baik daripada mereka yang tidak ikut kebaktian di sini. Orang kaya-kaya kalau dengar khotbah Tuhan baik-baik setiap minggu di sini, maka anak-anak mereka lebih terjamin hidup di dalam jalur yang baik. Inilah satu harta yang kau tidak bisa dapat dari luar, hanya dapat dari firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang kaya tidak mau dengar khotbah yang keras dari Stephen Tong. Karena apa? Pendeta kok keras begini? Kebanyakan orang kaya maunya pendeta jadi jongos mereka. No. Saya pemimpinmu. Berapa kaya, tetap saya pemimpinmu. Saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Dan orang kaya harus takluk kepada firman Tuhan, supaya selain kekayaan, dia ada kestabilan rohani, dia ada pelajaran dan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Karena firman Tuhan lebih tinggi dari apapun. Amin. Kalau engkau tidak kaya, tidak apa-apa. Engkau lihat orang lain kaya, tidak usah iri, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Itu urusan dia sama Tuhan. Dan engkau uruslah dirimu sama Tuhan, itu sudah cukup. Sudah cukup repot.